Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Yeremia 48 ayat 10, terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai, dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Saudara yang terkasih, Alkitab menyatakan secara tegas bahwa iblis adalah pencuri. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Nah, salah satu taktik atau strategi yang iblis lakukan adalah mencuri setiap kesempatan yang dimiliki oleh orang percaya dengan menanamkan rasa lalai. Arti kata lalai adalah kurang hati-hati, tidak mengindahkan, dan lengah, tidak mengindahkan kewajiban, tidak mengindahkan pekerjaan dan sebagainya. Bukankah di zaman sekarang ini ada banyak orang percaya yang dengan sengaja melalaikan perkara-perkara rohani dan bahkan melalaikan tugas yang telah dipercayakan kepadanya untuk melayani pekerjaan Tuhan dengan berbagai alasan dan juga dalih, termasuk alasan tidak punya waktu alias sibuk. Saudara, iblis tahu benar bahwa hari-hari manusia itu terdiri atas kesempatan-kesempatan. Karena itu, iblis selalu berusaha untuk mengalihkan fokus hidup manusia supaya tidak lagi memperhatikan kesempatan yang Tuhan berikan. Nah, Kolose 3 ayat yang kedua, Rasul Paulus menasihati kita, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ingatlah selalu bahwa keberadaan kita dalam dunia ini dibatasi oleh waktu, saudara. Maka dari itu jangan pernah lalai untuk memaksimumkan setiap kesempatan, setiap karunia yang kita peroleh, setiap potensi yang Tuhan berikan. Pengkhotbah 9 ayat 10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Saudara, andai saja orang Israel lalai untuk bangun pagi-pagi, maka mereka tidak akan mendapatkan mana, roti yang turun dari surga. Karena kalau agak siang mereka bangun, maka mana itu akan mencair dan tidak dapat dimakan lagi. Keluaran 16 ayat 13 hingga ayat yang ke-21. Itu artinya kelalaian dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Karena itu jangan pernah anggap sepele, anggap remeh hal ini, saudara. Sebab kelalaian dapat membuat kita kehilangan kesempatan. Kelalaian kita dapat membuat kita kehilangan kepercayaan dari Tuhan, saudaraku. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya.
Amsal 1 ayat 32. Karena itu ingatlah, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. 1 Timotius 4 ayat yang ke-14. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, firman Allah yang begitu tegas dan jelas mengajar kami untuk tidak lalai, untuk perlu mengindahkan kewajiban pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami dengan sungguh-sungguh. Kami tidak boleh menganggap remeh dan bahkan kurang hati-hati, lalai, lengah, dan itu justru membuat kami kehilangan kesempatan menikmati berkat Tuhan, kehilangan kepercayaan dari Tuhan untuk mengelola setiap berkat dari Tuhan. Karena itu Bapa di surga, biar saat ini ketika kami mendengarkan firman Allah ini, menolong kami untuk kembali kepada Tuhan, untuk menyadari bahwa kami perlu memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya kami tahu benar bahwa setiap kesempatan, karunia, potensi yang Tuhan berikan perlu kami maksimalkan, perlu kami optimalkan, perlu kami upgrade selalu Tuhan, supaya kami tidak membiarkan iblis mencuri setiap kesempatan yang sudah Tuhan beri kepada setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, meteraikanlah firman dalam kehidupan kami dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu,
Basra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.